Halo, selamat datang di channel Kawan Invest. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia investasi, khususnya yaitu investasi saham. Semoga dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar dan tentunya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kawan-kawan invest semuanya, sebelum kepada topik pembahasan, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu bahwasannya video ini bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Video ini hanyalah sharing analisa pribadi sebagai tambahan referensi kawan invest semuanya. Silakan kalian bisa lakukan analisa kembali secara komprehensif dan lebih mendalam untuk pengambilan keputusan investasi. Segala keputusan investasi baik untung maupun rugi sepenuhnya ditanggung masing-masing. Halo kawan invest semuanya, kayaknya udah cukup lama ya kita nggak posting tentang saham di channel Kawan Invest ini. Jadi gimana kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik dan sehat ya. Karena pada masa pandemi ini tentunya kita harus sama-sama saling menjaga baik itu protokol kesehatannya maupun menjaga diri kita masing-masing dan teman-teman di sekitar kita. Oke, kali ini kita sudah memilih 5 saham menarik yang akan kita analisa secara teknikal. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu kawan invest semuanya untuk mengambil keputusan investasi. Sekali lagi kami ingatkan bahwasannya analisa ataupun saham-saham yang kami analisa ini bukan rekomendasi beli ataupun menjual suatu saham. Ini adalah salah satu bentuk sharing dan juga penambah referensi kawan invest semuanya untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Apa aja 5 saham teknikal yang akan kami bahas secara teknikal ini? Yaitu mari kita simak satu persatu. Ya, untuk saham yang pertama yaitu kita punya saham BFIN ya, BFI Finance Indonesia. Ini kalau misalkan kita lihat saham BFIN ini lagi uptrend ya kawan invest semuanya dan sudah cukup lama nih uptrend dan ini kita bisa cermati lagi. Di sini sebetulnya sudah ada resisten di harga 920-an yang dimana hari ini resisten ini sebetulnya udah ya tipis-tipis ditembus lah ya. Tapi kalau kita lihat candle untuk penutupan hari ini bagus banget ya candlenya, karena candlenya ini full dan juga volumenya cukup. Jadi kalau misalkan menurut saya gitu kan, berdasarkan analisa saya, sebetulnya saham BFIN ini bisa akan kembali di sekitar resistennya untuk menguji resistennya, yaitu di sekitaran harga 1011 ya, atau angka psikologisnya itu adalah angka 1000 ya. Nah, besok untuk kawan invest semuanya silakan bisa cermati saham BFIN. Kalau misalkan besok ini masih naik, kemungkinan saham ini akan menguji di harga 1000. Nah, biasanya kalau misalkan besok masih naik dan kemudian sempat menyentuh 1000, itu biasanya nanti akan kembali dulu atau melakukan pullback untuk bisa naik jauh lebih tinggi lagi jika memang saham BFIN ini masih melanjutkan kenaikannya. Tapi yang jelas saham BFIN ini akan menyentuh terlebih dahulu, atau masih optimis saya ini saham ini masih naik akan ke harga 1000 ya kawan invest semuanya. Nah, buat kawan invest semuanya yang belum masuk atau belum mempunyai saham BFIN, ini bisa dicermati. Kalau misalkan besok masih naik, kawan invest bisa masuk dengan target price yaitu di angka 1000. Nah, karena apa? Karena biasanya nanti di angka 1000 ini dia akan turun terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan mau menunggu amannya, ini kawan invest bisa menunggu breakout dulu dari harga 1000 ya. Kalau misalkan breakout di angka 1000, kawan invest bisa ikutan masuk di saham BFIN, atau kawan invest semuanya bisa menunggu setelah saham ini berhasil pullback dari angka ataupun dari harga 1000-nya. Nah, kalau misalkan batas amannya sih sebetulnya di sini ya. Nanti dicermati saja untuk di bagian EMA 90. Kalau saat ini EMA 90-nya itu di harga sekitaran 855. Nah, jadi untuk saham BFIN ini saya masih optimis bahwasanya saham ini masih akan naik sampai kepada harga 1000. Jadi silakan bisa dicermati dan bisa dianalisa lebih mendalam lagi oleh kawan invest semuanya. Oke, itu adalah analisa teknikal untuk saham BFIN.
Kita akan lanjut ke saham yang kedua. Di sini saya punya saham TINS ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari chart yang sudah ada di sini, saham TINS ini masih terkontrol di atas garis uptrend line yang saya miliki ya. Jadi sini saya sudah punya garis uptrend line dan ini masih cukup baik arah pergerakannya. Nah, kita perbesar lagi. Sebetulnya saham Bevin ini sedang menguji di support EMA 90-nya, yaitu sekitaran harga 1604 1605 ya, sekitar harga segitu. Nah, ini sedikit lagi sebetulnya sampai ke harga support di EMA 90. Kita bisa lihat besok ya kawan invest semuanya. Kalau besok ini turun ke EMA 90 di sekitaran harga 1600-an, kemudian ada pembalikan arah, ini bisa dicermati oleh kawan invest semuanya, karena kalau misalkan saham ini masih bisa bertahan di garis EMA 90, maka saham ini akan terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekatnya yaitu sekitar harga 1920. Jadi kalau untuk kawan invest semuanya yang belum masuk tapi mau masuk ke saham TINS, ini bisa dicermati di sekitaran harga 1600-an, yaitu selama saham ini masih bisa bertahan di garis EMA 90 ataupun di EMA 34-nya, yaitu sekitar harga 1590 sampai 1600-an. Nah, kalau misalkan kawan invest mau masuk, silakan bisa cermati support di situ ya. Dan kalau misalkan untuk target price-nya yaitu di sekitaran harga 1920. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di chart, ini arah pergerakan TINS masih positif ya. Nah, ini akan menguji terlebih dahulu supportnya. Tapi kalau misalkan kita lihat nanti, kalau di garis EMA 21 dan EMA 34 ini ditembus, ini di sini ya, kalau misalkan ya untuk support ini ditembus, maka TINS akan mencoba untuk menguji di level support yaitu harga 1561. Nah, ini EMA 150 yang harus dicermati ya, karena kalau misalkan tembus EMA 150 ini pertanda yang kurang baik ya, karena artinya saham ini akan cenderung bergerak ataupun bergerak nurun ya, karena nantinya EMA 150 ini akan menjadi resisten yang cukup kuat untuk saham TINS. Jadi itu analisa untuk saham TINS. Buat yang belum masuk silakan bisa dicermati titik-titik supportnya dan dengan target price terdekatnya yaitu di harga sekitaran 1920. Sebetulnya ada sih target price untuk minornya yaitu di harga sekitaran 1767 ya. Jadi ya nanti disesuaikan saja dengan style kawan invest semuanya, apakah mau mengambil di harga untuk take profitnya sekitar support minor ataupun di support di harga 1920. Karena kalau 1920 ini berhasil ditembus oleh saham TINS, maka pergerakannya yaitu bisa sampai kepada harga sekitaran 2470-an. Jadi cukup lumayan ya untuk bisa kawan invest cermati. Silakan bisa dilakukan analisa lebih mendalam lagi, baik secara teknikal ataupun secara fundamental, menyesuaikan dengan style investasi ataupun trading kawan invest semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu di sini kita punya saham Aneka Gas Industri Tbk dengan kode saham AGII. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat arah pergerakan AGII ini masih bagus ya, masih bergerak positif dalam kondisi yang uptrend untuk saham AGII ini. Nah, kita bisa lihat kalau di sini di chart saya punya support yang saat ini sudah mendekati atau akan didekati oleh saham AGI ini, yaitu di sekitaran harga 1646. Ini sedikit lagi ya untuk saham AGI ini akan menyentuh titik supportnya di sekitaran harga 1646. Kenapa ini menjadi titik support yang saya tandain? Karena di sini kita bisa lihat beberapa kali saham AGI ini menyentuh titik-titik sekitar harga
1646 ini kawan invest semuanya. Jadi ini bisa dijadikan sebuah titik support yang bisa kita cermati bersama untuk saham AGI ini. Nah, kalau misalkan kita lihat arah pergerakan AGI ini polanya adalah di sini kita bisa bentar, kita coba lihat ya. Di sini saham AGI ini dia naik, kemudian 3 candle turun, naik. Nah, kemungkinan di sini akan ada satu candle lagi merah gitu kan. Untuk candle merah sedikit. Nah, kemudian 1646. Kemudian nanti kalau misalkan di angka 1646 ini saham AGI mantul. Nah, ini adalah arah yang masih cukup baik karena akan melanjutkan kenaikan dengan target terdekat yaitu nantinya di harga sekitaran segini kawan invest. Di harga 2000 di harga 2051 ya, di harga 2051 ketika saham ini mampu breakout dari resistennya. Nah, untuk kawan invest semuanya yang belum mempunyai saham AGI dan kemudian ingin masuk untuk saham AGI, kita bisa cermati titik-titik terpenting. Nah, di sini yang terdekatnya itu di harga sekitaran 1646 ya, 1646, 1647 yaitu adalah area ataupun area support terdekat oleh saham AGI yang saat ini hampir mendekati titik supportnya. Tapi perlu kita ingat bahwasanya titik support itu bukan satu garis ya kawan invest semuanya. Jadi ini sebetulnya saham AGI ini sudah masuk area supportnya dari yang sudah saya tandain ini. Tapi untuk lebih amannya kawan invest bisa cermati kalau misalkan area 1647-1646 ini terlewati, maka dia akan menguji di titik EMA 21-nya yaitu sekitar harga 1546. Ini jauh lebih aman. Jadi ketika EMA 21 ini berhasil menahan ataupun menjadi support dan kemudian mantul, maka ini kawan invest bisa ikutan masuk untuk invest ataupun trading di saham AGI ini ya. Jadi kalau misalkan EMA 21 ini terlewati, maka saham AGI ini akan menyentuh level support di harga sekitaran 1465 yaitu tepat di garis EMA 34. Jadi untuk kawan invest semuanya itu titik-titik yang perlu dicermati yaitu di support minornya sekitar 1645 dan kemudian lanjut yaitu di EMA 21-nya di harga 1546 dan kalau misalkan masih melanjutkan penurunan yaitu di EMA 34 yaitu di harga 1465 dengan target price untuk saham AGI ini yaitu di sekitaran harga 2050. Jadi masih lumayan cukup ya untuk kawan invest semuanya mengambil keuntungan baik itu untuk secara trading ataupun kawan invest yang mau hold jangka panjang itu bisa dicermati selama saham ini masih bertahan di garis EMA 34 maka silakan kawan invest masih bisa ikutin arah pergerakan saham AGI ini. Dan kalau misalkan sebetulnya kalau misalkan untuk jangka yang cukup lama untuk pergerakan saham AGI ini support terakhirnya itu adalah di EMA 150. Kalau EMA 150 ini tertembus, maka ini sesuatu hal yang buruk ya karena saham AGI ini sudah pasti arah pergerakannya menjadi downtrend. Jadi itu untuk analisa teknikal saham AGI yang bisa kita cermati bersama. Silakan lakukan analisa kembali sesuai style masing-masing dari kawan invest semuanya. Oke, kita akan lanjut ke saham yang keempat. Di sini kita punya saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan kode saham PNBS. Nah, di sini saya juga sudah punya garis uptrend line dari saham PNBS ya, di mana saham ini masih bertahan di atas garis uptrend line yang saya buat. Nah, di sini kita bisa lihat ya kawan invest semuanya, di sini menyentuh garis uptrend line-nya kemudian naik dan kemudian di sini juga menyentuh uptrend line-nya naik. Dan di sini juga sedang menguji uptrend lainnya. Nah, penutupan hari ini saham PNBS itu masih bertahan di atas EMA 34 sekaligus di atas garis uptrend line yang saya buat. Nah, kalau misalkan saham ini masih bertahan di garis EMA 34 ini masih cukup baik ya karena artinya saham ini akan bergerak
kembali naik ke atas untuk menguji resisten terdekatnya, yaitu di sekitaran harga 160-an kawan invest semuanya. Ini resisten terdekat untuk saham PNBS. Nah, kalau misalkan di harga 160-an ini bisa ditembus oleh saham PNBS, maka PNBS ini akan melanjutkan kenaikannya, yaitu sesuai dengan arah uptrend lainnya. Nanti ada titik-titik support, dan ini juga 160 ketika di breakout ini akan berubah menjadi support dari saham PNBS itu sendiri. Jadi untuk kawan invest semuanya ini perlu dicermati, dan ini juga sekarang sudah menguji EMA 34 dan ada sedikit perlawanannya ya. Jadi harusnya besok ini saham PNBS ini masih bergerak positif ya kawan invest semuanya, dan akan sampai ke titik harga 160-an. Nah, nanti dicermati lagi kalau breakout kawan invest bisa ikutan. Jadi untuk kawan invest semuanya yang mau masuk saham PNBS, kita bisa lihat perdagangan besok. Kalau besok saham ini masih bergerak naik, artinya ini ada pembalikan arah karena sudah menyentuh garis EMA 34-nya. Jadi nanti akan menguji resisten terdekat yaitu di sekitaran harga 160. Kalau di harga 160 ini terlewati lagi breakout, jadi kawan invest juga bisa melakukan penambahan boleh, ataupun juga kawan invest mau masuk ketika breakout juga boleh. Jadi ada beberapa cara ya, biasanya ada yang suka membeli dengan cara buy on breakout. Jadi ketika breakout mereka beli. Ada juga yang ketika membeli ketika harga sudah disupport kemudian ada pembalikan arah. Jadi itu analisa untuk saham PNBS. Nah, kalau untuk EMA 34-nya ini tertembus oleh saham PNBS, saham ini akan bergerak sekitar harga 127. Jadi lumayan cukup jauh ya. Jadi ini silakan dipertimbangkan oleh kawan invest semuanya. Kalau saham PNBS ini berhasil ataupun breakout dari 160, ini adalah pertanda yang baik. Kalau misalkan dia breakdown dari EMA 34-nya, kemudian saham PNBS ini akan melanjutkan penurunan ke harga 127. Jadi silakan bisa cermati titik-titik support tersebut di saham PNBS ini. Jadi kalau EMA 34-nya itu di harga 140-an, kemudian EMA 90-nya itu di harga 127-an. Ketika besok masih naik, silakan bisa diikuti dengan target price 160. Kalau misalkan masih melanjutkan penaikan 160, maka akan melanjutkan kenaikan lagi sampai kepada area sekitar 175-an untuk PNBS ini ya kawan invest semuanya. Silakan bisa ditentukan dengan trading plan ataupun analisa investasi kawan invest semuanya untuk pengambilan keputusan. Jadi silakan bisa dilakukan analisa kembali. Oke, kita akan lanjut ke saham yang terakhir, yaitu saham kelima. Kita punya saham Tower. Nah, kalau kita lihat Tower kemarin ya kawan invest semuanya itu naik tinggi banget ya, menembus area resisten dari Tower itu sendiri. Jadi saya sebetulnya sudah punya area resisten Tower, yaitu sekitar di harga 1325 ya. Kita bisa lihat di sini ada resisten yang berhasil ditembus oleh saham Tower. Ini pergerakannya juga masih sangat uptrend untuk saham Tower itu sendiri ya kawan invest semuanya. Jadi kalau untuk saham Tower ini kemungkinan saham Tower ini akan melakukan testing support dulu ya, karena kemarin ini naik tinggi banget. Jadi ya biasanya sih testing support dulu ya. Jadi kalau testing supportnya di sini ya kawan invest semuanya, silakan kawan invest bisa menunggu di sekitaran harga 1394. Jadi kalau sampai di harga 1394 ini dia ada pembalikan arah, maka kawan invest bisa masuk dan mengikuti arah pergerakan Tower ini sendiri. Jadi kemudian support selanjutnya ada di EMA 21 saham Tower ini, yaitu di harga sekitaran 1348. Jadi sebetulnya untuk saham Tower ini tidak harus masuk esok hari ya, karena ini bisa kita cermati dulu nih, karena agak cukup riskan kalau misalkan kita langsung masuk besok, karena kita belum tahu nih arah pergerakannya mau kemana, kecuali saham Tower ini masih lanjut besok langsung breakout dengan candle tinggi seperti ini lagi. Tapi seharusnya sih besok itu saham Tower masih merah ya, masih merah
untuk menguji ataupun testing support. Kalaupun hijau ya kemungkinan hijaunya nggak cukup besar dari dari harga sebelumnya. Jadi masih hijau dikit paling kemudian turun lagi sedikit gitu. Nah, biasanya itu pergerakan ketika ada candle yang besar seperti ini. Jadi kemungkinan besok misalkan naik pun paling segini ya. Kalau invest naik, kemudian dia turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai supportnya. Ya baru nanti ada arah pergerakan naik lagi. Jadi kira-kira itu untuk analisa teknikal saham tower. Jadi silakan kawan invest bisa cermati lagi untuk beberapa saham yang sudah kita sebutkan tadi ada 5 saham yang kita analisa teknikal. Silakan kawan invest bisa sesuaikan dengan trading plan-nya ataupun investasi masing-masing ya. Jadi ini hanyalah analisa yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Jadi itu saja beberapa saham yang bisa kita analisa secara teknikal. Buat kawan invest semuanya yang punya saham-saham untuk mau di request ya, baik di request untuk kita analisa secara teknikal ataupun secara fundamental, silakan bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kawan invest semuanya tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kondisi kita akan segera membaik dan kita bisa berkehidupan secara normal lagi seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. See you untuk video-video selanjutnya. Salam cuan untuk kita semua.